di bidang apapun telah dimulai. Akankah umat Islam terlalu tertinggal? Dalam arti akan tertinggal masalah teknologi, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya, akankah terus tertinggal atau akan ada sebuah pembaruan Islam dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran baik yang tersurat maupun yang tersirat, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah. Disinilah pembaruan Islam merupakan sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan dalam membangun pola pikir umat Islam, membangun pola pikir bagaimana pola pikir ini terus berkembang sesuai zaman. Mengingat umat Islam sudah terombang-ambing dalam paradigma pemikiran para pemuka agama Islam yang dianggap kebenaran mutlak ini perlu diluruskan. Bahwa kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia, siapapun itu, tentunya punya salah dan khilaf. Kecuali mereka yang mau minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dijalankan para pemuka agama hanya sebuah tafsir semata ini. Kadang kita selalu atau kadang kita melihat bagaimana taklid buta ketika para alim ulama, ketika dianggap orang-orang yang pandai tapi bersifat oknum, dianggap kebenarannya mutlak. Ini perlu di pembaruan pola pikir. Bagaimana pembaruan dari taklid menjadi tidak taklid. Taklid itu apa? Mengikuti cara buta tanpa ilmu pengetahuan. Maka seluruh umat Islam diwajibkan apa? Untuk belajar. Dari mana belajarnya? Dari ayunan sampai ke liang lahat. Inilah salah bentuk supaya tidak taklid terhadap satu ilmu pengetahuan yang dianggap kebenaran mutlak. Karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dijalankan para pemuka agama hanya sebatas tafsir semata, tetapi umat Islam tak sedikit yang menganggap ajaran sebuah tafsir termasuk dalam ajaran Islam yang berupa wahyu Al-Quran. Ini terkadang kita membedakan mana tafsir, mana Al-Quran itu susah. Soalnya kita sering mendengar atau seseorang yang mengatakan ini Al-Quran. Padahal itu apa? Itu adalah terjemahan, bahkan itu sudah ditafsirkan. Tafsir siapa? Oleh mereka yang punya kepentingan. Ini yang jadi permasalahan. Inilah perlu membedakan ya, bagaimana seorang dalam memahami agama. Ketika saya pun juga, ketika saya berbicara tentunya literasi para pendengar di dalam membaca apa yang saya katakan bisa membedakan. Ini ayat Al-Quran atau ini hanya tafsir dari saya. Maka saya sering berkata ketika akhir apa yang saya katakan, saya mengatakan apabila ada salah dan khilaf saya mohon maaf. Itu kenapa? Karena yang saya katakan itu adalah sebuah bagaimana saya menerjemahkan, bagaimana saya berpikir tentang sebuah ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah. Ini sebuah tatanan pola pikir harus ditata di sini. Supaya umat Islam cerdas, tidak taklid buta, bisa membedakan mana tafsir, mana terjemahan, dan mana Al-Quran, dan mana hadis, dan mana tafsir, dan mana itu. Itulah yang jadi sebuah pembaruan Islam. Bagaimana kita bisa menerjemahkan, bagaimana kita bisa menafsirkan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi dari ulama umat Islam mengkaji Al-Quran, menganggap hasil dari pemahaman Al-Quran dianggap sebagai ajaran Islam yang berdudukan setingkat dengan Al-Quran. Perlu diingatkan, perlu digarisbawahi bahwa ilmu-ilmu tafsir, ilmu-ilmu terjemahan itu tidak setingkat dengan Al-Quran. Kita harus bisa membedakan mana ini Al-Quran, mana ini terjemahan, dan mana ini tafsir. Dan mana ini tafsir dari tafsir. Dan mana ini taklid buta. Itu perbedaan-perbedaan. Jadi bisa menerjemahkan suatu permasalahan dengan kecerdasan. Jadi tidak taklid buta di dalam memahami sebuah ayat-ayat yang tersirat maupun tersurat. Padahal itu hanya prasangka belaka melalui penafsiran para pemuka agama Islam tersebut. Ini juga catatan. Menelaah fenomena